Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kata kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat yang ke 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga, tidak selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, yang percaya, kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat hari Minggu. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Khususnya buat hari Minggu ini, biarlah kita semua mempermuliakan Tuhan, beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya akan membacakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, tema kita adalah hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu berarti dia tidak menganggap dirinya bijak, tapi dia akan terus menyerahkan dirinya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang sumber kebijaksanaan itu, sang sumber hikmat itu. Sehingga kita tidak boleh menganggap diri kita bijak, apalagi membijak-bijakkan diri di hadapan banyak orang. Seolah-olah dia paling hebat, dia paling pintar, dia paling paling lah ya, paling pola pikirnya dan ide-idenya paling brilian dari yang dianggap dari yang lain. Tetapi saya mau katakan, firman Allah katakan yang pertama, orang yang hidup dalam Tuhan itu, ya, itu tidak akan hidup seperti itu, tapi dia akan merendahkan hati, menyerahkan diri, dan dia tidak sombong. Karena orang yang bijak menurut dirinya sendiri itu akan sombong. Yang kedua, kata firman Allah, fear God, takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita sudah banyak kali mendengarkan takut akan Tuhan, dan saya sudah sering kali juga mengupas tentang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini menjadi kunci kita melawan segala tipu muslihat si jahat. Kita tahu bagaimana Musa ketika menerima 10 perintah Allah, kita orang Israel itu takut menghadap kepada Allah, dan karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, hingga Musa berkata bahwa sebenarnya mereka juga sama seperti dia. Tetapi Musa mengatakan, kenapa Tuhan datang dalam maksud menguji setiap orang Israel, apakah takut akan Tuhan itu ada pada mereka, supaya mereka terhindar dari berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa sebagaimana
Amsal 24 ayat Amsal 14 ayat 26-27 dan dikatakan dengan jelas bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menerima ketentraman, menerima perlindungan, dan menerima sumber kehidupan dan terhindar dari jerat-jerat maut. Jangan pikir jerat-jerat maut tidak ada. Pada siapapun akan ada selalu jerat-jerat maut yang membawa orang kepada kehancuran, yang membawa orang kepada dosa. Dan itulah sebabnya biarlah takut akan Tuhan itu membuat kita hidup suci, membuat kita hidup benar, membuat kita hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ada orang katakan saya hidup jujur di hadapan Tuhan, tapi di hadapan bersama dia curang. Ya, hidup takut akan hidup dalam Tuhan itu tidak seperti itu. Dia tetap akan jujur, takut akan Tuhan, tetap akan Tuhan. Terakhir adalah son of evil. Jadi menjauhi dari yang jahat. Kita tahu bagaimana salehnya Ayub hidup, bagaimana dia jujur hidup, dan bagaimana dia takut Tuhan, dan dia juga adalah orang yang menjauhi kejahatan. Bukan mendatangi kejahatan. Ada orang tahu tempat berjudi, dia datang, dia mendatangi kejahatan. Tahu tempat sabung ayam, dia datang ke tempat sabung ayam. Tahu tempat pelacuran, dia datang ke sana. Bukan untuk menginjili, tapi untuk melakukan pemuasan hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi itu namanya bukan menjauhi kejahatan, tapi mendatangi kejahatan. Tapi firman Allah katakan jauhi kejahatan. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia lebih baik menjauhkan diri dari wanita. Sampai pada akhirnya dia dijebak, tetapi dia tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun akhirnya dia mengalami penjara. Tetapi kita tahu itu proses kehidupan yang dialami oleh Yusuf, dan pada akhirnya kita tahu bahwa dia karena melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya Allah mengangkat dia. Jadi jauh yang jahat, jangan justru mendatangi yang jahat, apalagi melakukan yang jahat. Alkitab katakan menjauhi, apalagi kita mau melakukan, itu seharusnya sudah harus kita jauhi dari hidup kita, menjauhkan diri, ya, apalagi sampai melakukan. Ada orang-orang disebut orang percaya tapi korup. Ada orang-orang percaya tapi melakukan penipuan, melakukan, saya sudah banyak kali ditipu orang. Tapi apakah saya menyerah untuk menolong orang? Tidak, karena saya tahu melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran dalam hidup ini tidaklah dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan, kita akan dapat menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur kita. Walaupun kadangkala itu berdampak dalam usaha kita dan ekonomi kita, oleh karena orang-orang menipu kita, tetapi Tuhan senantiasa punya jalan keluar, senantiasa punya kebaikan untuk menolong orang-orang yang telah ditipu, yang dengan jujur kita mau mengangkat harkat dan martabat seseorang supaya mereka bisa berusaha sendiri melakukan apa yang terbaik. Yang terbesar itu adalah di mana ketika seseorang menipu mobil saya, ya, dan pada akhirnya perkara walaupun sudah selesai, tetapi masih belum selesai seutuhnya karena mobil itu belum secara resmi di tangan saya. Nah, jadi yang mau artinya belum atas nama saya, masih proses saya. Ya, tapi apapun itu Tuhan kiranya memberkati kita, jangan pernah untuk takut hidup dalam Tuhan, itu takut, jangan takut untuk hidup melakukan kehendak Allah, karena Tuhan akan menyertai setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami
melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, hidup dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit dalam nama Yesus, kalau sakitnya keluar dan oleh hidup Yesus engkau semua oleh kuasa. Dan engkau yang mengalami masalah angkat ke-12 tahun kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mari engkau nyatakan kekuatanmu kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan datang kepada mereka dan kebaikan Tuhan datang kepada mereka yang angkat tangan, dan Tuhan tolong semua. Namamu dipuji. Terima kasih. Pertolongan itu datang dari Tuhan dan saya percaya Tuhan mau menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.